Bayangkan ibu, bapak-bapak, para jemaah yang kita muliakan. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah rahimahumullah, sholat kok kunci dan utama. Baju lawak ke pengajian taubat. Kalau tidak sholat, tidak amu ya. Kita lihat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah salat. Jika salat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat atau tidak bagus, dia menyesal dan merugi. Bila salat wajibnya tidak sempurna, boleh sembahyangnya, pitanya itu tidak sempurna. Bila salat wajibnya tidak sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya. Dengan demikian tertutuplah segala amalnya. Artinya pertama, kunci dari segala keampunan Allah, maghfirah Allah itu salat. Kalau salatnya elok, maka nan lainnya jadi elok. Kalau salatnya tak elok, nan lain pun jadi tak elok. Kini lagi salatnya ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata tidak meloloskan ninyo ke surga. Kecil Tuhan pareso salat sunatnya. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, salat sunat itu diantara fungsinya adalah menyempurnakan salat wajib. Tertutuplah amalan salat yang wajibnya oleh salat sunat, maka loloslah dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya adalah namanya gue nak sembahyang sunat lain aja gue, nah wajib kita kerja muncul aja. Masya Allah. Aduh. Cuma nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hadis lain kita baca ibu-ibu apa? Kata Rasulullah SAW, banyak umatku yang melaksanakan sholat tapi belum lagi sholat. Banyak umatku yang melaksanakan sholat tapi belum lagi sholat. Sama juga puasa. Banyak umatku yang melaksanakan puasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kini banyak umatku yang melaksanakan sholat tapi belum lagi sholat. Kenapa itu? Karena ibu-ibu, bapak-bapak, sholatnya tidak terlihat dalam kehidupannya. Kasihnya aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sembahyang lain tapi dia orang nak dengar welon, nak masuk dalam sembahyang rajin, dia tetangga ada belok. Karena ya lewat. Mana?
satu keterangan kita baca, seseorang yang telah membuktikan kecintaannya kepada Allah, lalu habis waktunya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia bukan hanya melakukan yang wajib saja, yang sunat pun mereka kerjakan, sehingga tidak ada waktu selain dari hanya mengharapkan keridhaan Allah. Begitu dia membuktikan kecintaannya kepada Allah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa kita mencintai Allah. Apakah kita sudah dicintai Allah? Alun tentu. Contoh, mohon maaf ya, kini lah banyaklah pak nalalok di Muzaji. Ambu cemburu apa pak? Baca cemburu. Baku ini bisa, awak dah bisa. Ditanya yang tikau, waduh, betapa baik kan ya, awak ustaz kecil orang jarang banana untuk yang tikau. Lalu pada satu kali ibu-ibu apa-apa dek banyak bertamui kecil ibadah pak luar biasa. Ambo itu tidak bisa dah berapa sampai kini aja. Paling-paling sekali-sekali mana kok lain di bulan puasa. Apa celik lah bentuk ikut. Bakal bisa bentuk ikut pak aja baik kamu aja. Ambo selagi bisa dia bawa kerajaan ustaz je. Tambah buat dia boleh. Ambo ada bisa dia bawa. Lalu ibu apa-apa, ambo lebih mendekati, lebih mendalami pertanyaan ke Pak tu. Pak, kompek batu saya Pak. Ambo cemburu dek ibadah Pak aku aja. Kalau boleh tahu Pak, rahasia mampu sampai ya Pak bentuk aku bisa aku aja. Tiba dijawab aku sakit apa mendengar aja ambo bentuk aku pada bersiaran jurang rumah. Kepada Allah menurutnya, dan dia buktikan kecintaannya kepada Allah, habis waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi putus silaturahim. Bukan hanya dosa putus silaturahim, tapi lebih daripada itu, amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Di balik kedekatan kita kepada Allah, di balik kecintaan kita kepada Allah, satu di antara bagian agar kita dicintai Allah, perkokoh tali silaturahim. Malah kok ibu-ibu, tidak ibu-ibu sikol. Kadang-kadang ibu-ibu kok iya loh. Nanti saya batu apa tidak ada rinyo. Contoh, nak satu berjemaah, bawa ke berjemaah, batu, anak-anak ketek-ketek, anak-anak nanti juga ketek-ketek. Dia beranak sih, tidak. Jaga beranak, muda sih, tidak. Nanti batu tu batu. Anak satu berjemaah, ke satu berjemaah, anak-anak ketek-ketek, anak-anak itu ketek-ketek. Lain pun ni baca, tidak ada dinyo. Tanya lo cik lain.
Ada satu berjamaah, yo bah ke berjamaah batu. Orang gaek lah tu. Orang gaek tentu yo lah tu. Nanti baca tu batu tidak ada dinyo doh. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika la'natu wa lahum su'udda. Silakan baca Ar-Ra'd ayat 25. Orang-orang yang melanggar janjinya dengan Allah setelah mereka ikrarkan. Sudah ada yang tahu selain dari awal. Orang-orang yang melanggar janjinya dengan Allah setelah mereka ikrarkan. Coba aku lalu bunyi yang mana? Ini juruan berhenti kecil salah. Tak ambo parasol saja. Tak bungkin je tak ambo. Bah, orang-orang yang melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan. Satu, memutus silaturahim. Dua, berbuat kerusakan di bumi. Mana di antara berbuat kerusakan di bumi tidak berbaik-baik dengan tetangga? Itu bahagian terkecil dari perbuatan merusak di bumi. Ini dilakukan oleh manusia, melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, memutus silaturahim, berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu dilaknat Allah. Kediaman yang buruk yaitu Jahannam. Jadi rancak mana lah ibadah awak ibu bapak-bapak kalau silaturahim dah elok, habis ibadah awak. Kadang-kadang bila masalah lah dulu semua dah bapak dah sikor pak. Musaji itu juga, pengurus itu juga, berjamaah tarwi, pengajian tarwi. Ni tak siapa-siapa ni musaji itu, pengurus sama pengurus. Pengurus sama jamaah, jamaah sama jamaah. La ilaha illallah. Bapak ibu, kalau kita lah tak bersapo-sapoan, itu namanya kita lah menapik neraka dunia. Bakok neraka dunia. Kalau kita tak bersapo-sapoan, kamu saji pun bisa tak jadi dia. Apa sebab? Sebab awak kamu saji lewat kamu kormainya. Tu dia cari jangan lu. Dia tak kamu saji lu pejauh. Calik pertama tak nampak, calik kedua tak ada gambar, calik ketiga berdoa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 langkah keluar, la ilaha illallah. Awak ngengek dia. Sudah bayang. Kadang-kadang hati manusia koyo warna kareh. Aden selalu duit den ndak nyapu-nyapu. Ni andek kawan belum puasa hari malah indah tapi den kan dihalangi ke musaji yo dak ada cerita itu dek pane hati. Akhirnya capek yo musaji
Zuhur jam 1:30 jam 2 lela pergi ke masjid. Mau kasih supaya nyo na pertama tiba dulu. Pas masuk masjid kira musuhlah dulu. Berarti ada kok. Beribadah juga ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, awak nak bersapa-sapaan, dah awak senang kan jo keluarga-keluarga kan pergi ke pasar, yang bersapa laki ni, kau laki berjawa aja. Bahalu lah cara. Ada sesuai itu lah. Naik angkot ke pasar lah duduk kira nak sebab la ilaha illallah mengalainya. Apa anda itu? Maka ikulah dikecian oleh Allah. Khuzil afwa. Hendaklah kamu pemaaf. Al-A'raf ayat 199. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bentuknya yang akan dimaafkan itu ya Rasul? Kata Rasul, anta'fu amman zolamaka wa tu'tiya man haramika wa tasila man qata'aka. 3 bentuknya yang akan dimaafkan. Pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menganiaya kita. Terkahara awak sebahagian jangan memaafkan orang menganiaya awak deh. Mencari ada tanteng. Kedua yang akan dimaafkan itu menghubungi kembali orang-orang yang pernah memutus silaturahim kita. Kita bertangka denyo, kita bersiarak denyo, kita bercakap gara-gara inyo. Inyo kedibo elok deyo mereka. Memberi kepada orang yang pernah menolak permintaan kita. Itu bentuk yang dimaafkan. Diukur je penganawa, diukur je akal, tak bisa. Tapi ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, kata Rasulullah SAW, andaikan manusia itu buka hatinya untuk jadi orang yang pemaaf, di pandangan manusia mungkin dia itu hina, tidak punya harga diri. Basui-sui lo kayaknya bagai bantu aja. Dan awak nak bantu itu kayaknya menurut pandangan manusia dia hina, tapi Allah ternyata mengangkat derajatnya. Menurut pandangan manusia tidak punya harga diri, tapi ternyata Allah nyatakan Allah mengangkat derajatnya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kini dicari sumber penyakit itu penganang. Apa? Kalau bahasa awak ada lebih karya mo. Aduh. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, untuk mengejar dan mendapatkan ampunan Allah tidak instan.
Tidak bisa hanya dengan doa. Tapi pertama kita mengakui bahwa kita itu bersalah, kita itu berdosa. Kalau kita sudah akui bahwa kita bersalah, kita berdosa, yang bisa mengampuni dosa itu adalah ibadah. Habtilahullah bil hazmi liyukaffiruha anhu. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah, apabila seorang hamba mempunyai dosa yang banyak lalu tidak ada amal soleh untuk menghapuskan dosa itu, maka ia akan diberi bala, kata Rasul, dengan resah dan gelisah. Artinya apabila terjadi keresahan, kegelisahan sampai kepada diri kita, maka pertanyaan besar akan kita buat, salah apa yang telah saya lakukan, dosa apa yang telah saya perbuat. Dengan demikian, satu di antaranya, tingkatkan kualitas ibadah. Setelah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, buktikan hasil daripada itu. Bagaimana? Perkokoh tali silaturahim. Ternyata tali silaturahim yang mereka perkokoh itu bahagian daripada ibadah yang menjadikan kita dicintai Allah. Orang yang baik ibadahnya tapi putus silaturahimnya, bukan hanya dosa putus silaturahim, lebih daripada itu amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua dapat meningkatkan kualitas ibadah dan akan memperkokoh tali silaturahim dengan membuka untuk saling maaf memaafkan. Amin.